tadi, orang Cina 7 juta. Orang Cina yang masuk Islam hanya 42,000. Tapi orang Cina yang masuk Kristian 700,000. Maksudnya 10% masyarakat Cina memeluk agama Kristian. Kalian, tapi sebelum kita saksikan video ini, jangan lupa ya, subscribe, ke tombol lonceng pencet, like, beri komen, dan follow Instagram Rizky Lubis, FB Rizky Lubis, dan juga TikTok Rizky Lubis, supaya semua kita bisa memuliakan Tuhan lewat sosial media ini. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita saksikan video yang berikut ini. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan Yesus kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, tadi saya waktu buka handphone muncul ini seorang ustadz ya. Dia mengakui bahwa kekristenan itu menang ya, pendeta itu menang, ustadz kalah ya. Ustadz katanya tidak bisa berbuat seperti para pendeta. Orang Islam tidak bisa berbuat seperti orang-orang Kristen ini, saudara. Itu yang dia katakan ya. Saudara Bapak sekalian, mungkin saudara nggak sabar lagi untuk melihatnya. Ya, kita doa dulu. Tuhan Yesus, jamah kami, urapi kami, supaya semuanya ini untuk kemuliaan bagi nama Yesus, memberikan semangat bagi semua orang-orang percaya untuk terus melayani Tuhan. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin. Saksikan nih videonya. Macam mana pengaruh Kristian di Malaysia? Yang pertama, kita kena faham dulu, agama Kristian, agama dakwah. Agama Islam, agama dakwah tak? Antara kedua-dua agama ini, mana satu agama yang lebih giat melaksanakan kerja-kerja dakwah? Mana satu lebih berjaya? Kalau kita lihat statistik Banci 2010, 11 tahun yang lalu, orang Cina di Malaysia ada 7 juta. Dan majoriti orang Cina, tanya mereka yang bukan beragama Kristian, pernah tak kamu dijemput ke gereja? Pernah tak kamu pergi dengar kuliah di gereja? Dan boleh dikatakan majoriti pernah. Dan kamu interview lagi masyarakat Cina, berapa ramai yang kamu pernah dijemput pergi ke masjid dengar kuliah, belajar Islam? Boleh dikatakan majoriti kata tak pernah. Itu menunjukkan apa? Satu kejayaan yang mereka telah lakukan. Sekurang-kurangnya mereka akan ajak orang kepada pergi ke gereja, pergi dengar kuliah, pergi terlibat dalam aktiviti-aktiviti gereja. Dan kalau kita lihat Banci 2010 tadi, orang Cina 7 juta. Orang Cina yang masuk Islam hanya 42,000. Tapi orang Cina yang masuk Kristian 700,000. Maksudnya 10% masyarakat Cina memeluk agama Kristian. Maksudnya satu Cina masuk Islam, 16 Cina masuk Kristian. Kita kalah tak? 16-1. Kita tak rasa apa-apa ke? Oke, saudara Bapak sekalian, apa yang dia katakan tadi kan? Dia bilang, ya kalau orang Kristen itu katanya rajin tuh ngajak-ngajak orang, ayo ke gereja ya, ayo ikut Tuhan. Tapi kalau kita katanya orang-orang Cina khususnya ya, itu nggak pernah diajak-ajak ke masjid kan. Tapi kalau orang Cina itu sering diajak oleh orang Kristen ke gereja dan sebagainya. Ya memang Alkitab yang memerintahkan itu ya. Alkitab memerintahkan itu. Alkitab katakan gini ya, saya akan bacakan ya. Matius 28 ayat 18 dikatakan begini ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi saudara Bapak sekalian, memang itu adalah perintah Tuhan, amanat agung untuk kita memberitakan nama Yesus dan membaptis mereka dan membawa mereka untuk mengenal kebenaran, memuridkan mereka supaya mereka menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi wajar-wajar saja menurut saya kalau orang Kristen itu pada giat semua memberitakan Injil. Ataupun mereka nggak bisa memberitakan Injil seperti para pendeta, minimal ayo dong gereja, ngapain lu di toko ya hari Minggu nggak gereja, ngapain lu di situ nongkrong di warung kopi? Ayo dong gereja, di sana nanti ada hadirat Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan, ada mujizat, ada keselamatan. Wajar dong karena itu perintah Tuhan ya. Itu sebabnya juga saudara, orang-orang yang dapat perintah Tuhan itu dikatakan begini, saya akan bacakan ya. Di dalam Markus pasal yang ke-15, Markus 16 ayat 15 ya. Lalu
Ini Yesus ngomongnya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi ini memang amanat agung perintah Tuhan. Beritakanlah, kata, ke seluruh bumi, kepada setiap makhluk. Jadi saudara, saya pun pertama berpikir ya, makhluk berarti kan setiap yang bernapas itu makhluk. Contohnya misalnya kerbau, terus sapi, terus kambing, itu makhluk. Oh, baru saya paham. Berarti maksudnya di sini yang orang-orang belum ikut Yesus itu dalam pandangan Tuhan makhluk. Jadi beritakan supaya mereka ikut Yesus sehingga tidak menjadi makhluk yang biasa lagi, menjadi anak Allah. Barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12 ya. Karena ketika orang buka hati terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menjadi anak-anak Allah. Saudara, Alkitab bilang begini ya. Saya akan buka, haleluya. Alkitab bilang di dalam firman-Nya. Saya akan bacakan saudara di dalam firman-Nya ya. Alkitab katakan di dalam Kisah Rasul ya, Kisah 1 ayat yang ke-8. Haleluya. Ayat ke-8 Kisah 1 berkata di sini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Bapak Ibu sekalian, wajar saja kalau Ustadz ini tadi bilang ya, kenapa sih orang Kristen itu kok begitu gencarnya ya mengajak orang untuk ke gereja ya. Bahkan dia katakan tadi, kami kalah ya. Orang-orang Chinese khususnya yang ada di Malaysia itu kalah. Kenapa? Karena orang Chinese yang ada di Malaysia itu hanya mungkin 1-2% yang menjadi Islam. Tetapi yang menjadi pengikut Yesus itu katanya sudah banyak sekali katanya ya, 10% kurang lebih seperti itu. Inilah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, terbukti bahwa ada kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya. Sehingga setiap kita yang percaya, yang penuh Roh Kudus, kita akan memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan. Oke, saudara Bapak Ibu sekalian, karena itu mari kita semangat terus untuk memberitakan Injil seperti yang kami lakukan ini. Lihatlah ini. Tuhan Yesus, kami percaya di dalam Yesus kami dijagai, dilindungi, dipelihara. Kami tidak gentar, kami tidak takut. Walaupun kondisi secara lahiriah kami ada di kolong jembatan ini, tapi kami percaya ular tidak akan menggigit kami, lipan tidak akan menggigit kami, coronavirus tidak akan menyerang kami, karena kami di dalam Yesus, dengan bilur Yesus, dengan darah Yesus, kami menang, kami kuat. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, jadi kita sudah selesai. Kita saudara, satu orang satu kopi aja. Makanannya belakangan. Oke. Oh ya, makanannya ambil, tolong dibantu. Tolong dibantu ya. Karena kalau ngopi nggak makan, saya nanti ya apa bukan? Iya, nanti Anda ada yang punya lambung masalah. Nah. Joshua. Sini, biar saya megang. Kamerain. Iya kamera. Iya, kau yang mereka yang bawain. Kau ngamerain. Enggak, biar kamu ikut. Kasih bapak aja kameranya. Udah enggak apa. Oh, kameranya. Bawa. Tutupin aja. Sampingnya doang, sampingnya Jos. Hah? Oh ya. Oh, kerja sekarang yang sudah kerja aja di PHK semua. Haleluya. Kita bisa layani saudara ini mujizat. Ya. Orang sudah teriak semua. Orang sudah teriak. Apa? Kebuari. Oh, saya nggak tahu lagi di mana dia. Iya, saya nggak tahu di mana. Haleluya. Haleluya. Adek ini umur berapa, Adek? Mana? 10. No? Oh. Bapak ini nggak ikan nih? Hah? Bapaknya nggak Wah, ini mau udah tua ini. Bapaknya nggak ditanya, Pak. Iya. Bapaknya mana? Mamanya yang mana? Mamanya? Ini mamanya.
Oh iya. Haleluya. Iya. Haleluya. Iya. Iya. Ya, itu kita bawa makanan sampai hujan-hujan. Ya, lihat makanan-makanan dibawain kehujanan. Luar biasa. Saudara, mereka mencintai Tuhan sangat luar biasa. Mereka butuh dukungan doa dari kita, dan kita tetap berdoa supaya ada jalan keluar buat mereka nantinya, karena di musim pandemik ini orang-orang yang dulunya punya perusahaan aja sudah mengeluh, apalagi mereka. Tapi puji Tuhan, mereka sudah paling bawah, jadi mereka nggak merasa masalah, ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, bayangkan kalau kami nggak layani mereka, ya, terus datang orang tertentu, kelompok tertentu, mengajarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Misalnya menghalalkan bom bunuh diri untuk bisa masuk surga mati syahid. Misalnya mengajarkan ideologi yang lain, yang ingin mendirikan negara NII, yang ingin mendirikan negara khilafah dan seterusnya dan sebagainya, saudara. Dan ini akan berbahaya. Ini mereka dulu orang-orang nggak percaya Yesus, orang-orang yang bukan Kristen, tetapi setelah kita layani ikut Yesus. Luar biasa, ya. Mari kita doa supaya orang-orang yang kita layani terus setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah melayani mereka, biar mereka setia ikut Yesus, dan semua kami yang ada di channel ini setia ikut Yesus. Kuasa yang bukan berasal dari Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.